Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem proteksi. Saya Mukli Solihin dari kelas TL2A Politeknik Negeri Cilacap. Yang pertama yang akan saya bahas tentang RCD, Residual Current Device. Residual Current Device merupakan safety device untuk mencegah terjadinya arus bocor. Arus bocor yang mengalir ke tubuh manusia disebut sebagai peristiwa electrocution. Dapat menyebabkan cedera, gagal jantung, dan kematian seketika. Komponen utama dari RCD sendiri adalah troida yang dapat mendeteksi apabila terjadi kebocoran arus. Penelitian ini bertujuan untuk membangun digital RCD berbasis microcontroller yang dapat mengukur besarnya arus bocor yang terjadi pada instrumen medis dan juga untuk mengetahui kinerja dari RCD itu sendiri. Untuk mendapatkan nilai arus, penelitian ini memanfaatkan tegangan keluaran dari sensing coil troida yang RCD kemudian melewati rangkaian pengkondisi sinyal sehingga tegangan tersebut dapat dibaca oleh Arduino. Nilai tegangan yang dibaca Arduino adalah nilai yang digunakan untuk dikonversi menjadi nilai arus melalui pemrograman microcontroller. Nilai arus ini nantinya akan ditampilkan menggunakan LCD Liquid Crystal Display. Perangkat digital LCD dikalibrasi menggunakan multimeter digital dan kemudian data hasil pengukuran dibandingkan dengan kalibrator. Berdasarkan penelitian ini dapat nilai error pada kondisi arus bocor sebesar 9,54. Adapun prinsip kerja dari RCD itu sendiri. Prinsip kerja RCD didasarkan pada eksistasi fisik dari gaya gerak listrik dalam gulungan transformator arus. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Secara struktural, perangkat RCD adalah inti ferromagnetik dengan 3 gulungan. Ada gulungan primer dan sekunder dari inti. Peran arus berikut primer, fase, dan nol. Menunjuk malah diarahkan flux magnetik dalam inti ferromagnetik terus-menerus. Jenis-jenis RCD dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Yang pertama AU, respon muncul tiba-tiba atau secara bertahap variabel meningkatkan kebocoran arus. Yang kedua jenis A, lebih lanjut diaktifkan oleh diferensial berdenyut arus konstan yang dapat muncul tiba-tiba atau secara bertahap meningkat. Yang ketiga jenis B, menanggapi AC dan berdenyut kebocoran arus. Yang keempat, jenis S, RCD selektif dengan tambahan tersandung waktu tertunda. Yang kelima, G, mirip dengan S, namun dengan keterlambatan kurang. Yang kedua, saya akan membahas RCCB, Residual Current Circuit Breaker. Residual Current Circuit Breaker atau yang disingkat dengan RCCB adalah ukuran keamanan penting ketika datang untuk melindungi sirkuit listrik. Ini adalah perangkat penginderaan saat ini yang dapat secara otomatis mengukur dan memutuskan sambungan setiap kali terjadi kesalahan pada sirkuit yang terhubung atau arus yang melebihi sensitivitas terukur. Ditunjukkan untuk melindungi seorang dari resiko sengatan listrik serta sengatan listrik dan kebakaran. RCCB sangat membantu dalam kasus gangguan tanah yang tiba-tiba. Kehadiran RCCB memastikan bahwa dalam kasus seperti itu sirkuit akan segera trip dan orang tersebut dilindungi dari sengatan listrik. Adapun prinsip kerja RCCB. RCCB bekerja berdasarkan prinsip hukum Kirchhoff.
yang menyatakan bahwa arus masuk harus sama dengan arus keluar dalam satu rangkaian RCCB. Dengan demikian, membandingkan perbedaan nilai saat ini antara kabel aktif dan kabel netral. Idealnya, arus yang mengalir ke sirkuit dari kabel hidup harus sama dengan yang mengalir melalui kabel netral. Dalam hal ini, terjadi kesalahan. Arus dari kawat netral berkurang, berbedanya antara keduanya dikenal sebagai arus sisa. Saat melihat residual current, RCCB dipicu untuk keluar dari sirkuit. Sirkuit uji yang disertakan dengan perangkat residual current memastikan keandalan RCCB diuji. Ketika tombol uji ditekan, arus mulai mengalir melalui rangkaian uji. Karena ini menciptakan ketidakseimbangan pada koil netral perangkat. RCCB trip dan suplai terputus sehingga memeriksa keadaan RCCB. Jenis-jenis RCCB. RCCB terdiri dari 2 jenis, pol RCCB dan 4 pol RCCB. Yang pertama, 2 pol RCCB. Ini digunakan dalam kasus koneksi pasokan satu fase yang hanya memiliki kabel aktif dan netral. Yang kedua, 4 pol RCCB. Ini digunakan dalam kasus koneksi pasokan 3 fase. Peringkat mulai 10 ampere sampai 100 ampere, sensitivitas 30, 100, 300 miliampere. Karena itu RCCB sangat penting dalam memberikan perlindungan waktu nyata untuk sirkuit dalam industri dan pengaturan komersial. Tegangan tinggi khususnya kepentingannya tidak dapat dirusak karena selalu ada risiko kejutan dan kematian karena kecelakaan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang RCBO, Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection. RCBO adalah sebuah alat hasil penggabungan dari MCB dan LCB yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus, hubung singkat, dan beban berlebih. Jadi pada dasarnya RCBO ini merupakan gabungan dari MCB dan ELCB di mana mempunyai fungsi dari dua alat tersebut yang dikemas dalam satu produk. Hal tersebut membuat alat ini menjadi pengaman instalasi listrik dengan fitur lengkap dan bentuk yang kecil dan minimalis, dapat dilihat dari gambar di samping. Jadi RCBO ini berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi arus sisa atau kebocoran arus lebih yang disebabkan karena beban berlebih dan hubung singkat. Adapun prinsip kerja dari RCBO. Cara yang digunakan RCBO untuk mendeteksi kebocoran arus adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan netral, seperti bunyi dari Kirchhoff, yaitu arus yang masuk dalam satu pengantar nilainya sama dengan arus yang keluar dari pengantar tersebut. Dapat dilihat dari gambar di samping. Yang seterusnya saya akan membahas mengenai ACB, Air Circuit Breaker. Air Circuit Breaker adalah jenis pemutus sirkuit yang beroperasi di udara pada tekanan atmosfer. Setelah pengembangan oil breaker, pemutus sirkuit udara tegangan menengah atau ACB diganti sepenuhnya oleh oil circuit breaker di berbagai negara. Tetapi di negara-negara yang seperti Prancis dan Italia, ACB masih lebih disukai pilihan hingga tegangan 15 kV. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk menghindari risiko kebakaran minyak. Jika terjadi pemutus sirkuit minyak, ACB atau Air Circuit Breaker adalah penjelasan jenis cara kerjanya akan tuntas di artikel ini. Di Amerika, ACB secara eksklusif digunakan untuk sistem hingga 15 kV sampai pengembangan VCB dan pemutus sirkuit SF6. Sebelumnya kita lanjut mengenai cara kerja ACB, kita lihat apa jenis-jenis dari sirkuit breaker tersebut. Adapun prinsip kerja dari ACB, prinsip kerja pemutus ini agar bergerak berbeda dari yang ada di jenis pemutus sirkuit lainnya. Tujuan utama dari semua jenis pemutus
sirkuit adalah untuk mencegah pembangunan kembali busur setelah nol saat ini dengan menciptakan mana dalam celah kontak akan menahan tegangan pemulihan sistem. Pemutus sirkuit udara melakukan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Untuk busur interupsi itu menciptakan tegangan busur melebihi tegangan suplai. Tegangan busur didefinisikan sebagai tegangan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan busur. Pemutus sirkuit ini meningkatkan tegangan busur terutama 3 cara yang berbeda. Ini dapat meningkatkan tegangan busur dengan mendinginkan plasma busur. Ketika suhu ARC plasma menurun, mobilitas praktikal dalam ARC berkurang. Karena itu diperlukan gradien tegangan lebih untuk mempertahankan busur. Jenis-jenis ACB. Ada 2 jenis ACB yang tersedia yaitu plain air circuit breaker. Meskipun jenis pemutus sirkuit ini sudah usang untuk aplikasi tegangan menengah, tetapi mereka masih pilihan yang lebih disukai untuk peringkat arus tinggi dalam aplikasi tegangan rendah. Yang kedua, air blast circuit breaker. Jenis pemutus sirkuit udara ini digunakan untuk tegangan sistem 245 kV dan 420 kV bahkan lebih. Terutama di mana operasi pemutus yang lebih cepat diperlukan. Air blast circuit breaker memiliki beberapa keunggulan spesifikasi dibandingkan dengan circuit breaker minyak yang terdaftar. Yang terakhir, saya akan membahas tentang lightning protection atau penangkal petir. Penangkal petir adalah sebuah alat instalasi yang terdiri dari kabel pengantar yang dipasang pada bagian teratas sebuah bangunan. Nantinya jika bangunan tersebut tersambar petir, maka petir akan disalurkan ke kabel pengantar tadi ke bawah tanah atau permukaan bumi. Tanpa merusak alat-alat listrik yang ada di rumah, juga menghindarkan kerusakan pada struktur bangunan. Pengertian penangkal petir. Penangkal petir juga bisa disebut sebagai batang Franklin. Ini disebabkan Benjamin Franklin adalah orang yang dianggap pertama kali merancang desain penangkal petir. Pada desain penangkal petir, Franklin bentuknya berupa batang lurus dan lancip. Pada perkembangannya, penangkal petir ada pula yang berbentuk bulat, namun pada prinsip kegunaannya adalah sama. Prinsip kerja lightning protection atau penangkal petir yaitu berfungsi untuk sambaran petir langsung yang menyambar ke bumi dan kemudian mengalir energi listrik dari sambaran petir tersebut menuju bumi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sistem penangkal petir atau lightning protection yang baik, maka sistem pentanahan harus dipastikan terpasang dengan baik dengan nilai tahanan lebih kecil dari 2 ohm atau lebih besar dari 20. Sebenarnya ini istilah yang lebih tepat untuk menyebutkan alat ini adalah penangkal petir bukan penangkal. Penangkap petir bukan penangkal. Karena prinsip kerjanya adalah menangkap sambaran petir dan kemudian mengalirkan menuju bumi untuk dinetralisirkan. Dapat dilihat dalam gambar tersebut. Adapun jenis-jenis dari lightning protection. Efek-efek yang menyebabkan terciptanya sistem penangkal petir yang terdiri 2 jenis. Yang pertama, sistem penangkal petir internal. Sistem ini dibangun untuk melakukan proteksi bangunan dari sambaran petir secara tidak langsung. Maksudnya seperti induksi medan magnet, sehingga alat-alat elektronik yang ada di bangunan tersebut tidak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir. Yang kedua, sistem penangkal petir eksternal. Ini adalah sistem penangkal petir yang melindungi keseluruhan bangunan dari luar. Melindungi langsung dari sambaran petir dengan cara menghantarkan arus listrik ke tanah. Pemasangan penangkal petir yang sudah kita bahas di atas adalah jenis sistem penangkal petir eksternal. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih bila ada
Kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.